Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rinda Handayani, dalam channel YouTube Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang aktivitas saya dan apa yang saya dapatkan hari ini. Tentu saja, ketika kita bicara aktivitas, kita bicara soal waktu. Jadi, eh, setelah mengajar, saya menjemput anak karena anak saya demam, kemudian menemani dia, memberi dia obat, kemudian dia tertidur. Nah, sebelum itu, sebelum sebelum anak saya demam, saya dapat kabar anak saya demam, saya sudah berencana akan membuat beberapa video untuk persiapan perkuliahan. Tapi ternyata karena sesuatu yang di luar dugaan ya, anak sakit, semua berubah gitu. Yang awalnya saya akan pergi ke suatu tempat untuk membuat video pembelajaran, ternyata anak demam dan seperti ada riset di kepala saya sebagai seorang ibu untuk kayaknya hidup ini bakal berubah total setelah anak sakit gitu kan. Nah, akhirnya ternyata di luar dugaan anak saya tertidur karena meminum obat dan saya memiliki spare waktu untuk makan. Dan ternyata setelah makan, justru saya menonton dua buah video berkaitan dengan seseorang yang mengajari saya sebetulnya bagaimana cara untuk menghadapi hidup ini dan untuk memperkuat produktivitas. Lalu akhirnya tanpa saya sadari, waktu yang saya gunakan itu ternyata sudah 2 jam. Dan dalam 2 jam itu, mohon maaf ya ini kacamata bengkok. Dan dalam 2 jam itu ternyata seharusnya saya memiliki sebuah agenda rutin gitu. Yang baru saya ketahui, tadi range waktu untuk melakukan hal itu sudah selesai dan ada satu agenda rutin saya yang terlewat. Seperti itu. Apa yang saya dapat selama 2 jam tadi, ya, saya beristirahat, saya menonton dua buah podcast, saya belajar tentang apa yang saya suka begitu ya. Dan waktunya tidak terasa gitu sudah 2 jam. Dan ketika saya mengikuti atau menyimak sesuatu yang saya suka, waktu 2 jam itu terasa sebentar gitu. Dan ternyata tanpa sengaja juga sesuatu yang saya jadwalkan dan itu bukan sesuatu yang saya suka, belum menjadi sesuatu yang saya suka, sudah terlupakan gitu. Nah, saya mendapatkan berita tentang kegiatan yang terjadwal itu telah berakhir waktunya sesaat sebelum saya membuat video ini ya. Jadi eh, dua video yang saya simak ketika jam istirahat tadi, yang dianggap jam istirahat tadi, ternyata adalah sesuatu yang men-trigger saya, menyemangati saya untuk membuat video ini. Dan itu menggerakkan saya, apa yang saya simak itu menggerakkan saya dan membuat saya membuat video ini gitu. Eh, dia apa yang saya dapat, motivasi yang saya dapat di video itu menggerakkan saya untuk membuat video ini. Jangan dulu skip ya, ibu-ibu. Yang ingin saya ceritakan adalah bagi seorang ibu biasanya memiliki waktu untuk belajar atau melakukan hal yang dia sukai terkadang dianggap sesuatu yang membuang waktu dan tidak ada harganya. Dianggap sesuatu yang pelanggaran terhadap eh, peran dia sebagai seorang ibu. Akhirnya, sebagai seorang manusia biasa, si ibu ini kehilangan kesempatan untuk menambah ilmu pada bagian-bagian yang sesungguhnya, yang sungguh membuat dia berkembang gitu. Ya, belajar menimba ilmu yang dia inginkan, mungkin ilmu yang dia inginkan itu jauh dari misal ya, jauh dari
norma-norma kehidupan. Misal sebagai seorang ibu rumah tangga nih, belajarnya ya masak, belajarnya ya gimana caranya biar bisa rapi-rapi rumah gitu. Nggak boleh misalnya dianggapnya gitu, seorang ibu tuh nggak boleh belajar gimana caranya bikin komik misalnya, gimana caranya coding misalnya. Dan bikin komik atau coding itu terkadang dianggap sesuatu yang membuang waktu karena tidak berhubungan langsung dengan eh, karirnya sebagai seorang ibu gitu. Itu yang pertama. Dan itu akhirnya membenturkan perasaan kita sebagai seorang ibu ketika sudah menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang kita suka, untuk melakukan sesuatu yang menambah skill kita pada sesuatu yang kita suka, dan jadi kita itu ngerasa bersalah gitu, bikin kita ngerasa bersalah atas waktu yang kita lewatkan gitu akibat kita belajar. Itu adalah konstruksi yang dibuat selama ini oleh masyarakat terhadap diri kita, atau mungkin bisa jadi konstruksi yang kita buat sendiri terhadap diri kita sebagai seorang yang sedang belajar menjadi ibu gitu ya. Padahal setelah saya pelajari tadi sekali, waktu adalah bukti yang paling nyata untuk memperlihatkan apakah sesuatu itu prioritas untuk kita atau tidak. Ketika kita suka melakukan sesuatu, maka waktu sejam, 2 jam, 3 jam itu nggak akan kerasa gitu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, beberapa saat pun tidak akan kerasa sebentar, tapi kerasanya lama banget gitu. Nah, jadi kalau kita mau membiasakan untuk melakukan sesuatu yang kita suka, yang tidak kita suka, ya, jadi kalau kita ingin memulai suka terhadap apa yang penting untuk kita, tapi kita nggak suka, akhirnya kita harus menemukan satu alasan agar kita melakukan hal itu karena kita mulai menyukainya atau ada sesuatu yang membuat kita cinta terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi akhirnya hal itu ketika dikerjakan tidak membuat diri kita tertekan gitu. Ya, seperti anak-anak. Ya, anak-anak kalau disuruh main seneng nggak? Seneng? Seneng. Anak-anak kan kalau disuruh main seneng. Tapi kalau ketika pulang sekolah ditanya belajar apa, mereka pasti sulit menjawab. Ketika ditanya, tadi main apa? Pasti dia akan dengan jelas bisa menjelaskan, dengan panjang lebar bisa menjelaskan. Seperti itu kan. Gimana? Oh, pusing. Gimana? Gimana? Menulis buku buah-buahan. Gitu. Gimana? Menulis. Gimana tadi? Tadi menulis buku. Buku buah-buahan. Iya. Senang di sekolah tadi? Iya. Senang, tapi kakak pusing ya? Kan bermain musik di sana pada saat tanding ada trampolin tapi nggak jadi Kenapa nggak jadi? karena waktunya. Habis. Iya, karena menulis. Oh, karena menulis. Oke. Tutup dulu ya kakak ya. Oke. Jadi terkadang kita juga perlu mendelegasikan gitu ya. Ini jilbab bencong. Terkadang kita juga perlu mendelegasikan
apa yang tidak kita suka, pekerjaan-pekerjaan apa yang tidak kita suka, dan akhirnya kita anggap sebagai sesuatu yang membuang waktu gitu. Misalnya untuk hal-hal yang sangat teknis seperti nyetrika gitu ya, atau nyuci baju, itu kan tidak kita lakukan juga tidak berpengaruh besar gitu ya terhadap eh, kehidupan anak-anak, asalkan kita bisa mengontrol deterjennya apa, apakah deterjennya bisa membuat anak alergi atau tidak gitu ya, seperti itu. Tapi misalnya untuk memasak, tentu berkaitan dengan keluarga kita. Yang kita tidak suka pun pada akhirnya harus belajar. Kemudian eh, bermain dengan anak-anak. Tidak semua orang loh suka bermain dengan anak-anak. Dan pada akhirnya kita harus bisa membuat permainan itu menyenangkan untuk diri kita sendiri dulu. Sebelum eh, kita menjadikan permainan itu untuk anak-anak. Seperti itu. Yang pasti yang ingin saya ceritakan di sini, yang ingin saya tekankan di sini adalah belajar sesuatu yang kita suka dan yang bisa membuat kita bahagia bukan sebuah kesalahan bagi seorang ibu. Asalkan ya proporsional gitu ya, dan tidak membawa kita terhadap sesuatu yang buruk. Asalkan bisa mengembangkan diri kita, yaitu bukan sesuatu kesalahan gitu. Ibu berhak untuk belajar walaupun dia sudah punya satu orang anak, dua orang anak, sampai 10 orang anak pun hak untuk belajar bagi seorang ibu itu ya masih tetap ada gitu. Bukan berarti setelah jadi ibu seluruh kehidupannya harus diberikan kepada keluarganya gitu. Karena kita kan hidup tidak hanya sebagai seorang ibu saja gitu. Kita hidup sebagai seorang istri, sebagai seseorang yang memiliki profesi tertentu gitu. Dan tentu kita juga tidak mau gitu jadi ibu yang berhenti belajar gitu kan. Anak-anak kita juga pada akhirnya pasti ingin punya orang tua yang memiliki kecakapan dalam berbagai hal dan memiliki kecakapan dalam hal yang disukai oleh ibu tersebut gitu ya. Jadi seorang ibu berhak belajar dan seorang ibu berhak untuk tidak merasa bersalah ketika dia menggunakan waktunya untuk belajar. Dan lebih baik lagi kalau seorang ibu justru mengetahui apa yang dia suka dan mengetahui potensi dirinya agar siapa tahu apa yang dia suka itu bisa menghasilkan uang untuk dia nantinya. Jadi ketika dia menghasilkan uang, dia tidak merasa terbebani gitu untuk menghasilkan uang tersebut, tapi dia menghasilkan uang dari sesuatu yang dia suka, itu kan lebih baik. Seperti itu. Ya, eh, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini bisa menyemangati ibu-ibu untuk belajar dan mengurangi perasaan bersalah kepada para ibu apabila suatu saat menghabiskan cukup banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang dia suka, untuk belajar sesuatu yang dia suka. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.